Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Di sepanjang malam hari tadi kami boleh beristirahat, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, memulai hari kami mau untuk membaca juga merenungkan firman Tuhan dari Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, lalu kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari surat Kolose pasal kedua, surat Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan, namun juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih. Salam sehat dan semangat bagi setiap kita di pagi hari ini. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, setiap kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan dan mengapresiasi pemerintah, tim medis, dan juga setiap kita yang telah bergandengan tangan bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang beberapa waktu ini telah mengalami penurunan angka positifnya. Ibu Bapak dan Saudara, kita bersama meyakini bahwa setiap kita telah mengambil peran kita masing-masing, sehingga angka COVID-19 di Indonesia makin hari kian menurun. Sudah semakin banyak yang mau divaksin, walaupun masih ada juga banyak orang yang tidak mau divaksin. Sudah semakin banyak yang sadar akan prokes dan lain sebagainya. Kita bersama meyakini bahwa semua ini terjadi karena tuntunan Tuhan, namun juga karena kita bersatu memerangi COVID-19 dan terus melakukan upaya kita masing-masing apa yang bisa kita lakukan untuk melawan COVID-19 ini. Untuk itu Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, bersatu membawa sebuah kebaikan, bersatu membawa sebuah hal yang baik bagi bangsa kita di tengah masa pandemi ini. Begitu juga nasihat yang hendak disampaikan kepada jemaat di Kolose dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Jemaat di Kolose diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus yang menjalani kehidupan yang tidak mudah, yang banyak tantangan, mengalami banyak pergumulan, jemaat di Kolose haruslah bersatu dalam kasih. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, pada saat itu jemaat di Kolose mengalami pergumulan
dalam menghadapi berbagai ajaran-ajaran sesat yang mengaburkan pemahaman mereka tentang ajaran-ajaran Kristus dan karya penyelamatan Yesus. Sehingga surat ini mau memberikan kekuatan sekaligus memberikan peringatan kepada jemaat di Kolose bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Sebagaimana yang dihadapi oleh Paulus dalam melakukan pelayanannya. Kita ketahui bahwa setelah menjadi pengikut Kristus, Paulus tidak sedikit mengalami banyak penolakan dalam pelayanannya. Bahkan ia dipenjarakan. Sehingga ini menjadi pengingat bagi jemaat di Kolose bahwa walaupun menjadi seorang pengikut Kristus tidak mudah karena banyaknya ajaran dan pandangan yang tidak percaya akan keselamatan dari Kristus di antara mereka, namun mereka harus tetap tegar, harus tetap berani, harus tetap kuat mempertahankan kepercayaannya, seperti Paulus. Nah lalu, ibu bapak dan saudara, untuk dapat bertahan sebagai pengikut Kristus, jemaat di Kolose harus bersatu. Dengan mereka bersatu, saling menunjukkan kasih sebagaimana teladan Kristus yang harus dilakukan, maka ajaran-ajaran yang menyesatkan tidak akan membuat mereka berpaling dari keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada mereka oleh Kristus. Selain itu juga ibu bapak dan saudara yang terkasih, kasih yang mereka tunjukkan ini akan membuat jemaat-jemaat di Kolose, akan membuat mereka terus memahami akan damai sejahtera yang Allah anugerahkan kepada mereka yang telah menerima keselamatan dari Kristus. Mereka dapat merasakannya nyata dalam kehidupan mereka. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, untuk itu apa yang dapat kita renungkan dari surat kepada jemaat di Kolose ini? Kita memahami bahwa menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang Kristen, itu tidak mudah. Ada salib kita masing-masing yang harus kita pikul. Ada banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal di sekitar kita yang buat terkadang kita ingin memilih jalan lain yang menyimpang dari kasih Kristus, yang menyimpang dari apa yang Kristus kehendaki dalam kehidupan kita. Namun pagi hari ini, ibu bapak dan saudara, kita diajarkan untuk kita tidak perlu khawatir. Karena walaupun menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah, harus menyangkali berbagai hal yang menjadi keinginan daging kita. Bahkan banyak pergumulan kita sebagai manusia yang kita hadapi, namun Tuhan akan menguatkan kita, memampukan kita untuk boleh melewati berbagai pergumulan kita. Sebagaimana Tuhan meneguhkan hati Paulus, memampukan ia untuk dapat terus setia melayani Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menyatakan kasih dalam pelayanannya. Tuhan juga akan memampukan kita untuk melakukan apa yang baik. Tentunya, jika kita bertekad juga untuk terus berusaha, walaupun banyak tantangan, walaupun tidak mudah untuk melakukannya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, kita juga belajar bahwa Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya berbagai jalan untuk menguatkan dan memampukan kita menghadapi pergumulan kita. Sebagaimana jemaat di Kolose juga diingatkan bahwa Tuhan akan menguatkan mereka menghadapi berbagai ajaran-ajaran sesat, berbagai pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bisa mengaburkan pemahaman mereka tentang kasih Kristus. Tuhan akan menguatkan mereka ketika mereka juga mau bersatu di dalam kasih. Kehadiran mereka satu dengan yang lain, kehadiran mereka untuk saling menopang dan saling mengasihi, itulah yang menguatkan mereka. Jadi ibu bapak dan saudara,
kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi hal-hal yang tidak selalu dapat kita atasi dengan kemampuan kita. Ada keluarga, ada teman, ada rekan kerja, ada siapa saja yang Tuhan siap pakai, yang Tuhan siap tempatkan dalam kehidupan kita untuk bisa menguatkan kita, terutama dalam persekutuan kita. Untuk itu kita diingatkan untuk terus bersatu dan saling menunjukkan kasih kepada sesama kita, agar kita bisa menguatkan dan juga dapat dikuatkan menghadapi berbagai hal di luar kendali kita. Jika di awal tadi saya singgung mengenai bagaimana COVID-19 di Indonesia ini sudah mulai melandai, sudah mulai menurun kasusnya, kita yakini bahwa itu semua terjadi juga karena kita mau bersatu dalam kasih. Kita mau mendukung kebijakan pemerintah, melakukan apa yang kita bisa, mengikuti program vaksin, tetap berusaha mengikuti peraturan PPKM yang terus berlaku setiap minggunya, walaupun tidak mudah. Kita melakukan semuanya itu atas dasar kasih untuk bangsa kita, atas dasar kasih untuk sesama kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, agar kita bisa menghadapi pandemi ini. Maka dari itu, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, jangan kita puas dengan hasil saat ini. Ketika COVID-19 di Indonesia boleh melandai, jangan kita puas, tetapi mari kita bersatu, tetap bersatu untuk berjaga-jaga, melakukan apa yang harus kita lakukan, mematuhi protokol kesehatan, karena pandemi ini belum usai. Mari kita lakukan segala sesuatu atas dasar kasih, karena kasih dapat terus menguatkan kita. Kita dapat saling menguatkan dengan kasih di berbagai situasi kehidupan kita, terkhusus di masa pandemi ini. Kiranya renungan di pagi ini dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi topangan bagi setiap kita, memberi semangat bagi kita untuk terus menunjukkan kasih dalam berbagai aktivitas dan perjumpaan kita dengan orang lain sepanjang hari ini. Tuhan memberkati Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pesan firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami diajarkan untuk boleh terus bersatu, bergandengan tangan, melakukan kasih sebagaimana teladan Kristus yang telah kami ketahui. Ajarlah kami untuk senantiasa menunjukkan kasih dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap perjumpaan kami dengan siapapun dalam kehidupan kami. Bahkan sepanjang hari ini ya Tuhan, ketika kami hendak melakukan berbagai aktivitas kami mau percayakan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Mampukanlah kami untuk menyatakan kasih dalam setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Kalau Tuhan mau lindungi kami dari berbagai hal yang tidak diinginkan, dan Tuhan mau menjaga kami untuk setiap hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.